Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kuasanya pemirsa di rumah bisa menonton dengan hikmat, bisa menonton dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa umat Islam dari zaman yang kegelapan hingga zaman saat ini, yaitu zaman terang benderang. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, di kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah, wajib untuk disyukuri. Karena kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, kita kufur terhadap nikmat Allah, nanti Allah akan melaknat kita. Jadi kita ini kalau diberi nikmat tidak boleh sombong. Kalau diberi nikmat tidak boleh berfoya-foya misalkan. Nah, itu tidak boleh. Karena sebuah nikmat itu bisa dikatakan nikmat apabila kita bisa menikmati. Apa gunanya kita punya harta, punya tahta, punya jabatan, tapi kita tidak bisa menikmatinya karena kita sebelumnya tidak syukur terhadap nikmat Allah. Lalu kita diberi jabatan, diberi pangkat, diberi harta, diberi tahta, kita tidak mensyukurinya, maka Allah akan melaknat orang yang seperti itu. Misalkan kita punya harta yang kaya, tapi kita stroke, kita punya penyakit, makan ini nggak boleh, makan itu dihindari. Lah ini termasuk kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, yaitu itu namanya balasannya kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Tapi beda halnya kalau kita mensyukuri nikmat Allah, kita selalu bersyukur, kita selalu kalau mengucapkan setelah kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu termasuk salah satu mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat itu ya harus kita syukuri, nggak harus kita harus berfoya-foya, nggak harus kita harus pamerkan. Kita syukuri, hidup disyukuri apa adanya, apapun itu. Lah hidup itu sebetulnya Allah itu sudah mencukupi kita, hidup itu sudah dicukupi oleh Allah. Tapi apa yang membuat kita ini kadang-kadang tidak cukup? Karena itu keinginan kita sendiri. Nah keinginan inilah yang timbul dari hati, kemudian kita ingin beli ini. Nah ini, nah itu sampai lupa terhadap nikmat Allah. Jangan sampai. Kalau kita itu serba keinginan, ya kita akan serba kekurangan juga. Tapi beda halnya kalau kita serba cukup, diberi nikmat yang cukup oleh Allah, kita bisa mensyukuri, ya kita bisa mensyukuri nikmat Allah dan beribadah. Nah, mensyukuri dan beribadah. Beribadah itu bentuk dari mensyukuri nikmat Allah juga. Jadi kalau kita punya sehat, kita badannya sehat, kuat, untuk sholat juga masih bisa. Nah, itu patut untuk disyukuri. Tapi kalau kita sudah sehat, kita sudah kuat, tapi kok tidak mau sholat, tidak mau beribadah, ya itu alhamdulillah nanti bisa nanti kita itu dilaknat, bisa jadi karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Karena kufur itu tadi. Nah ini saya mengajak pada semuanya untuk tetap mensyukuri nikmat Allah, dalam artian kita juga beribadah, dalam mengerjakan maksud saya dalam mensyukuri nikmat Allah, ya kita mensyukuri dengan cara beribadah dengan Allah. Beribadah yang bagaimana? Ya ibadah sholat tuh jangan dibuat main-main, ibadah yang lain juga jangan dibuat main-main.
Tadi itu cara mensyukuri nikmat Allah. Bukannya kita kalau sudah nanti diberikan nikmat terus kita ini nggak mau bersyukur, nah itu keliru, itu keliru kalau kita diberi nikmat kita lalu tidak mau bersyukur, itu keliru. Harusnya kita kalau punya nikmat, kita diberi nikmat oleh Allah, kita harus patut mensyukurinya, tidak untuk dikufuri, harus disyukuri. Hidup dengan apa adanya, ya, jangan sampai kita itu hidup ingin seperti orang ini. Boleh, tapi itu kalau kita mampu, kalau tidak ya tidak apa-apa, kita syukuri saja nikmat Allah. Jadi begitu, kalau kita berbicara nikmat, kita harus melihat ke bawah. Dalam artian kita harus melihat ke bawah itu, misalkan ada kita, misalkan ya, saya misalkan punya sepeda motor, lalu teman saya punyanya cuman sepeda pancal. Nah itu harus direnungi. Oh iya ya, sekarang saya masih punya sepeda motor. Alhamdulillah teman saya punya sepeda pancal. Nah itu melihatnya ke bawah. Tapi kalau melihatnya ke atas, saya misalkan punya sepeda motor, teman saya punya mobil. Lah saya pasti akan hati ini akan berkata, kapan ya bisa beli mobil. Nah itu karena keinginan, karena hasutan dari setan agar tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi intinya saya mengajak kepada semuanya, teman-teman yang ada di rumah, baik semuanya lah ya, untuk tetap mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai itu kita kufur terhadap nikmat Allah, karena apabila kita kufur kepada nikmat Allah, maka Allah akan melaknat kita. Naudzubillahi min zalik. Pemirsa yang ada di rumah, terima kasih yang ada di rumah dan yang ada dimanapun lah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini disponsori oleh Warung Kopi Sekawan.